Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama kita mau bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Karena Tuhanlah pusat kehidupan kita, ya pusat penyembahan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ku hidup anugerahmu, ku hidup karena kasih-Mu. Kau yang beri kehidupanku, ku hidup untuk menyembahmu, ku hidup untuk menyenangkanmu. Kaulah pusat penyembahku, Engkau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah. Indahlah Kau dan kebenaran, Kau yang baik, Kau yang baik, Kau yang disembah, tidak untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ku hidup padamu, kamu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Amin. Haleluya, haleluya.
Ku hidup untuk menyembahmu. Ku hidup untuk menyenangkanmu. Aku sangat menyembahku. Oh, kau yang layak, kau yang layak, kau yang sebab dia Allah dan kebenaran. Yang baik, kau yang baik, sebab dijadikan untuk selalu. Hanya Engkau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, ya Kau yang disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, dijadikan untuk selamanya. Kau yang layak dijadikan, Kau yang layak dijadikan, Kau yang layak dijadikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak. Kau sayang layak disembah, dihadirkan selamanya. Engkaulah pusat kehidupan kami.
Sebab Engkaulah sumber hidup kami. Sebab kami mau terus melekat kepadamu Tuhan. Ya Allah, kami menyembah. Kami menyembah. Tinggikan namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami menyembah, kami puji, kami sembah. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Kau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berserah. Ya Allah, ya Allah, sungguh sebab Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Engkau sumber segalanya. Engkau sumber yang tak terbatas. Semua yang baik datangnya dari-Mu. Engkau Allah yang baik. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau selalu baik.
Selamanya kau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab tidak ada yang lain, hanya kau satu-satunya. Engkau yang sangat berarti dalam hidup kami. Kami memuji, kami meninggikan namamu, Yesus, 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 Yesus Tuhan. Mulialah namamu, mulialah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, memuji, meninggikan namamu, haleluya, haleluya, glory. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Engkaulah pertolongan kami yang tak pernah terlambat. Engkaulah jawaban kami yang tak pernah salah. Sebab itu kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Berharap dan percaya hanya kepada kuasa-Mu tak terbatas. Engkau sanggup, Engkau mampu melakukan segalanya bagi kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Dan tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya. Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan bagi kami, semuanya Kau genapi bagi kami, Tuhan. Bagi kami yang percaya padamu. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Engkau setia bagi kami. Haleluya.
Haleluya. Tuhan, kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu, ya Tuhan, Tuhan, kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu, ya ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu, hidupku mengenal bibirmu. Katamu bisa sertai tiap langkahku, bersama di dalam jadi bukti kebesaranmu. Sebab Engkau Tuhan yang sempurna bagi kami. Tuhan, kau sempurna. Ya, dalam rencanamu dan karyamu. Amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna. Kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu, hidupku mengenal bibirmu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaran hidupku mengenal bibirmu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaran hidupku mengenal bibirmu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaranmu.
Kau bersamaku, bersama ya di dalam, jadi bukti kebesaran. Yang diberkatakan, kau bersamaku, amin, di dalam, jadi bukti kebesaran. Biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran, karena hidup kami berpusatkan kepadamu. Hidup kami bersumber kepadamu. Dan biarlah kami terus menikmati setiap aliran-aliran dari kehidupan. Semua yang baik yang datang daripada. Maka biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran. Ketika kami melakukan setiap firman, karena kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan bagian kami, taat melakukan firman, maka Engkau yang menggenapi setiap janji-janji. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman, supaya ada tempat di dalam hati kami untuk firman, dan kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Sebagai Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, Salam semuanya. Ya, salam semuanya. Kedengaran? Kedengar, Bu, jelas. Iya. Saat teduh kita hari ini dari Mazmur 105. Saya bacakan dengan cepat ya saudara. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya dan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu untuk menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi bangsa Israel, bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa-penguasa bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta milik kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur, dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya.
diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mukjizat-mukjizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air menjadi darah dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka dan eh, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Dituntutnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar. Orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta maka didatangkannya burung puyuh dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu maka terpancarlah air lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Jadi pasal ini saudara dari ayat 1 sampai ayat 11 itu adalah judul perikop ini dikatakan puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Nah, dari pasal 1 sampai pasal 11 itu adalah pujian Daud pada waktu itu ada di satu Tawarik 16 ya saudara. Pada waktu itu Daud berhasil memindahkan tabut Allah dari rumah Obed Edom ya saudara. Nah setelah tabut itu berhasil diletakkan di Yerusalem, Daud itu bersuka cita dan dia mengajak Asap itu untuk menaikkan pujian dan inilah pujiannya yang diulang kembali di Mazmur. Nah, jadi saudara kalau kita lihat ini kan eh, pasal ini menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampaunya oleh bangsa Israel. Kenapa Mazmur ini dituliskan lagi sementara dia sudah ada di satu Tawarik 16 itu sebagiannya saudara. Nah, yang saya dapat begini saudara. Kadangkala kita ini kan sebenarnya manusia roh yang memiliki jiwa yang diam di dalam tubuh. Nah, artinya apa sebenarnya? Harusnya roh yang memimpin jiwa kita dan tubuh kita. Tetapi firman Tuhan kan ada bilang daging kita lemah. Nah, sering sekali ketika kita menghadapi suatu masalah, saudara, misalnya masalah besar, masalah yang tidak kunjung selesai, nggak tahu masalah apa, misalnya entah masalah diri kita, masalah anak kita, masalah keuangan kita, masalah apa, saudara, mungkin kita punya berbagai macam masalah. Nah, ketika kita memiliki masalah itu atau sedang punya masalah itu, saudara, dan kita lihat, kita berdoa, kita itu rasa-rasanya nggak kunjung terjawab atau nggak terselesaikan, kita kadang jadi ragu dengan Tuhan kita yang maha besar, yang maha lah saudara, yang pencipta langit dan bumi ini. Kita kadang tanda kutip bisa meragukannya, bisa ngomong dalam hati, kayak mana ini Tuhan? Atau kok bisa kayak gini Tuhan? Kok kok susah sekali Tuhan. Nah, saudara itu jiwa kita sedang sedang tidak dipimpin oleh roh. Nah, eh, mengapa Mazmur 105 ini perlu kita
baca, kita nikmati, kita kita ulang-ulang supaya apa, Saudara? Supaya menyadarkan kita bahwa Allah kita di masa lampau itu begitu dahsyat perbuatannya. Ketika saya renungkan dia membelah Laut Merah, Saudara ya, Laut Teberau itu. Nah, pada waktu kemarin kami ke Laut Merah pada waktu bulan 3 kemarin. Ya, kami naik naik apa namanya, Saudara, itu naik perahu ya sambil lihat bunga karang. Laut itu bukan laut yang dangkal. Maksudnya bukan yang dangkal yang bisa ditiup oleh angin biasa gitu kalau tanpa kuasa Tuhan untuk terbelah ya, Saudara. Ya, walaupun itu sebenarnya ada di dekat negeri Arab ya, Laut Merah itu kalau 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 menurut sejarahnya. Tapi saya bilang kalau laut itu sudah lebih dalam daripada sungai. Nah, jadi saudaraku, betapa dahsyatnya Allah kita yang bisa membelah laut Teberau. Ya, betapa dahsyatnya Allah yang bisa mengeluarkan air dari gunung batu, dikatakan supaya menjadi apa minum. Banyak saudara perbuatan Allah di masa lampau itu perlu kita mengingat. Dan juga saudara, saya percaya kita di masa lalu, bukan di masa lalu, di pertama kali kita bertobat itu kita pasti banyak mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan, ya. Nah, tapi ketika masa sekarang ini saudara, kita sedang mengalami ada suatu pergumulan, persoalan atau permasalahan, mengapa kita agak bisa sedikit ragu atau sedikit apa saudara ya, bukan ragu atau sedikit itu bimbang, saudara bilang gini, kok nggak Tuhan jawab jawab doaku yang satu ini ya, kok nggak gini ya gitu saudara. Nah, jadi kalau kayak 2 hari yang lalu kalau nggak salah itu, bahwa seharusnya roh kita itu menunggal kepada Allah sehingga roh kita, jiwa kita mampu untuk tunduk kepada roh kita, saudara. Nah, itu kan perlu latihan-latihan rohani seperti yang dikatakan di Timotius ya, saudara. Kalau latihan jasmani itu terbatas gunanya, tapi latihan rohani itu berguna, saudara. Nah, jadi ayat ini dikatakan, saudara, mari kita melihat bahwa Tuhan kita tetap maha besar, maha dahsyat, saudara. Luar biasa. Jadi apa persoalan kita sekarang? Saudara, saya tidak tahu apa persoalan kita masing-masing, tetapi percayalah bahwa Allah itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya hati kita, jiwa kita, mari kita manunggalkan dengan rohnya Tuhan, dengan firman Tuhan. Hati kita harus kita tundukkan untuk percaya kepada firman Tuhan 100%. Bukan berarti ketika kita punya persoalan dengan masalah uang, saudara misalnya ini ya, kita nggak bekerja gitu. Maksudnya kita tinggal nunggu mengharap jatuh dari langit. Bukan itu maksudnya, saudara. Yang paling penting adalah hati kita dulu, roh kita dulu itu manunggal dengan Tuhan, dan hati kita percaya kepada firman Tuhan. Saya percaya ja- selangkah demi selangkah Tuhan pasti buka jalan terhadap hidup kita, saudara. Kalau kalau kami sih persoalannya mungkin anak kami yang paling besar ya. Kami rindu dia semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. Tapi tetap kami percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupnya. Bahwa rancangan Tuhan yang sudah dirancangkan sejak semula dia dilahirkan, apa tujuan Tuhan dia dilahirkan, kami tetap percaya, saudara. Tapi apakah kami hanya ongkang-ongkang kaki, saudara? Hanya untuk menunggu percaya Tuhan jamah dia? Enggak. Kami bangun komunikasi, kami bangun apalah, saudara ya, bertanya-tanya, walaupun orangnya agak sedikit tertutup, tapi kami tetap punya usaha untuk semakin mendekatkan diri kepada kepada anak kami yang paling besar. Nah, saudaraku, mari kita jangan karena persoalan kita yang sedang kita hadapi, kita melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau. Nah, perbuatan apa lagi yang kalau kalau dulu kan di Mazmur ini Tuhan ada di luar bangsa Israel. Tuhan ada di luar hidupnya bangsa Israel. Artinya Tuhan melakukannya dari luar. Nah, hal yang luar biasa yang kita alami sekarang apa? Tuhan ada di dalam hati kita. Ya, Allah yang maha besar itu tinggal di dalam hati kita. Bukankah itu suatu perbuatan Allah yang jauh lebih luar biasa, saudara? Ya, ketika Yesus turun,
dari surga mati untuk menebus dosa kita, dan ketika dia naik ke surga dia berikan Roh Kudusnya untuk diam di dalam hati kita. Itu hal yang saya pikir jauh lebih luar biasa daripada yang sebenarnya Tuhan lakukan untuk bangsa Israel di masa lampau, saudara. Allah yang besar itu mau tinggal di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita, saudara, melihat bahwa Allah itu tetap tetap Allah yang maha besar, maha luar biasa itu ada di dalam kita. Yang setiap hari kita bisa, setiap saat kita bisa berkomunikasi. Setiap saat kita bisa minta arahannya. Setiap saat kita bisa minta tuntunannya. Roh Kudus yang terus memimpin kita. Yang paling penting kita itu, saudara, memberikan hati dan pikiran kita itu untuk dengar-dengaran dengan suara Tuhan di dalam hidup kita. Ya, saudara, saya kira eh, itu yang saya dapat ketika membaca, merenungkan Mazmur 105 ini. Bahwa pertama, ingatlah bahwa Tuhan kita itu maha besar. Bukti maha besarnya apa? Ketika dia membawa keluar bangsa Mesir. Salah, bangsa Israel dari Mesir, saudara. Banyak ya, sekutulah dia lakukan. Dan banyak lagi, dan penyertaan Tuhan ketika mereka mau menyeberangi Laut Merah. Nah, saudaraku, dan yang paling besarnya lagi bahwa Tuhan yang maha besar itu tinggal di dalam kita. Yang kita setiap hari bisa menerima tuntunan dan arahannya. Mari kita arahkan hati kita untuk semakin taat kepada Tuhan. Dan jangan pernah ragukan Tuhan dengan pertolongannya. Sekalipun persoalan-persoalan di hidup kita kelihatannya belum selesai. Kira-kira itu Pak Heri yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Ramli. Jadi ini hari ketiga kita diingatkan lagi melalui sharing firman Tuhan di Koram Deo. Bagaimana roh kita ini harus kuat oleh kebenaran firman Tuhan karena melekat kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mengendalikan jiwa kita. Karena seperti yang kita sudah bahas 3 hari ini, jiwa kita ini kan area yang terbuka menjadi area peperangan di mana iblis bisa mengintimidasi, menebar ketakutan, kekhawatiran dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita alami. Dan yang namanya latihan itu bukan waktu peperangan itu tiba, tapi memang dibangun gaya hidupnya seperti apa yang sudah kita lakukan selama 3 tahun. Ketika bangun pagi, maka hal yang pertama kita menyembah Tuhan. Kita memperkatakan hal-hal yang besar tentang Tuhan, hal-hal keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Dan di Mazmur 105 ini diberi contoh bagaimana kita diajar untuk memperkatakan, mengingat-ingat perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang ajaib. Tentu bukan saja dari kisah-kisah Alkitab, tapi seperti Ibu Ramli tadi katakan, waktu sejak kita mengenal Tuhan, tentu sesungguhnya sudah begitu banyak pertolongan Tuhan, begitu banyak perbuatan Tuhan yang sudah kita alami sendiri. Nah, hal itu yang terus kita katakan kepada jiwa kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, karena Tuhanmu dahsyat, Tuhanmu hebat, Tuhanmu luar biasa, Tuhanmu sanggup menolong. Tuhan yang sudah menolong hidupmu dulu, Tuhan yang akan menolong hidupmu hari ini, Tuhan yang akan menolong hidupmu di masa yang akan datang. Nah, itu yang harus kita bangun terus setiap hari. Bahkan seperti apa yang kita baca dari Mazmur 105 ini, kalau kita baca betapa detailnya Tuhan itu melakukan perbuatan-perbuatan besar dan ajaibnya untuk orang-orang yang dikasihinya, yaitu bangsa Israel. Dan bukankah kita juga adalah orang-orang yang dikasihinya? Sehingga dia mau mati bagi kita, mencurahkan darahnya menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari kebinasaan. Itu saja sesuatu yang sudah spektakuler dalam hidup kita.
Terus dari hari ke hari sampai hari ini, Tuhan pelihara hidup kita. Sampai semalam di Komsel, istri saya ngomong, emang kalian pernah ya sampai makan cuman pakai garam? Kan nggak ada yang pernah. Kalaupun ada yang pernah, kita pun masih bersyukur. Berarti kita masih diberi makan. Kita masih bisa menikmati kehidupan kita dari hari ke hari. Jadi ini yang perlu kita bangun. Ini yang perlu kita latih dari hari ke hari. Untuk kita terus membangun jiwa kita. Karena sekali lagi, roh kita ini kuat karena melekat kepada Tuhan. Karena roh Tuhan ada dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita semakin peka mendengarkan suara Tuhan. Dan kemudian jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita, itu bisa tunduk. Karena seperti Yesus katakan, roh itu penurut kok. Cuman kan memang daging itu lemah, jiwa itu lemah. Jadi sekali lagi hari ini kita diingatkan Bapak Ibu untuk membangun sebuah gaya hidup untuk terus-menerus mengingatkan jiwa kita. Makanya seperti beberapa hari saya katakan, perbanyaklah perbendaharaan lagu-lagu. Kalau mungkin untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan, kita agak kurang. Makanya seperti saya pernah katakan, kenapa saudara tiri kita itu bisa hafal seluruh kitabnya. Karena memang dilagukan, dilantunkan. Kalau cuma disebut dengan kalimat perkataan datar kan agak susah menghafal. Tapi kalau sesuatu yang dilagukan, kita nyanyikan, itu bisa lengket. Dan bukankah ada begitu banyak lagu-lagu rohani itu diangkat dari kebenaran firman Tuhan. Kata-katanya itu bisa membangun iman kita. Karena firman Tuhan katakan iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi mari biasakan keluar dari mulut kita perkataan-perkataan iman, supaya telinga kita bisa mendengar, pikiran kita bisa mencerna, mengolahnya, supaya ketika gundah gulana, galau, intimidasi, ketakutan, kekhawatiran. Tapi ketika kita membiasakan diri untuk membangun setiap hari, setiap saat hidup kita, dengan mengingat-ingat perbuatan besar Tuhan, memperkatakan keajaiban-keajaiban Tuhan. Yang sekali lagi saya katakan, bukan saja itu cuma kisah di Alkitab, tapi Bapak Ibu, seperti Bu Ramli tadi katakan, udah pernah ngalami. Bahkan kalau kita mau jujur, seperti yang kemarin atau 2 hari yang lalu saya katakan, ketika kita bangun tidur saja, kita narik nafas saja, wah itu udah kedahsyatan Tuhan. Kan nggak perlu sampai nunggu kita susah bernafas, baru menyadari bahwa oksigen bisa bernafas dengan leluasa itu sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Nggak perlu nunggu sampai kita harus pakai tabung oksigen, bayar mahal, baru kita nyadari betapa dahsyatnya oksigen yang kita hirup dengan murah setiap hari. Dan masih begitu banyak hal yang bisa kita lihat tentang kebesaran Tuhan. Nah, mari terus perkatakan, baik lewat lagu pujian, sepanjang hari, nggak cuma waktu koram deo setengah jam di pagi hari, Bapak Ibu. Tapi ketika engkau bekerja, dan tentu sekali lagi seperti saya katakan, jangan menunggu masalah datang, karena masalah itu datang bisa tiba-tiba. Dan kalau kita nggak membangun diri kita untuk menguatkan jiwa kita setiap hari, udah nggak ada kesempatan untuk kita bersiap-siap lagi. Peluru sudah nembak, dor, sudah tinggal terkapar. Nah kan banyak orang seperti itu. Waktu ngadepin masalah, baru berusaha mau cari Tuhan. Tapi munculnya justru mempertanyakan Tuhan, seperti Ibu Ramli tadi katakan. Gimana nih katanya Tuhan hebat, tapi kok masalah nggak selesai-selesai. Katanya Tuhan mampu, tapi kok ini nggak beres-beres. Ketika dalam kondisi panik galau, kita berusaha mengingat Tuhan, ujungnya kita bisa kecewa dengan Tuhan. Tapi ketika kita membangun hidup kita setiap hari, melatih hidup kita setiap hari, untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan dan firman Tuhan, janji Tuhan, kebenaran Tuhan tuh sampai dalam hati kita, itu akan jadi respon otomatis. Jadi mari bangun terus gaya hidup untuk menguatkan jiwa kita.
yang memang lemah kata firman Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Minimal seperti saya katakan tadi, nyanyi, memuji Tuhan. Karena ketika perkataan-perkataan lagu-lagu rohani itu kita dengar, itu akan menguatkan iman kita. Dan lakukan setiap saat, setiap waktu. Nggak usah nunggu ada masalah, Bapak Ibu. Jadi waktu ada masalah, ada peperangan, itu sudah otomatis kita akan kuat menghadapinya. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu boleh tambahkan, boleh sharing, boleh cerita tentang apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk menguatkan iman Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu boleh kuat sampai hari ini. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Eri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Ali, nanti ditutup sama Ibu Dr. Ramli. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan buat sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa datang memuji dan menyembah Engkau di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sungguh satu hal yang mau kami katakan kepada Engkau. Sungguh Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bagaimanapun keadaan kami saat ini, apapun yang sudah kami lakukan kepadamu Tuhan. Banyak hal kekecewaan yang sudah kami buat kepada Engkau Tuhan. Tapi Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai kami, memimpin dan menuntun hidup kami Bapa sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu satu hal kebanggaan kami Bapa punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan pagi hari ini Bapak untuk mengingatkan kami kembali Bapak. Banyak hal yang menyerang hidup kami, banyak hal yang menimpa hidup kami Tuhan, sehingga ada satu keraguan di hati kami Tuhan tentang kuasa-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan jika kami pernah Tuhan kecewa, Tuhan meragukan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, jiwa kami senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga Bapa dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan bermasalah, dalam keadaan berbeban berat, kami bisa berkata, sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu untuk mengingatkan kami kembali. Biar firman-Mu menuntun hidup kami sepanjang hidup kami Bapa. Sehingga setiap langkah kami dalam penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mbak berdoa Tuhan buat Bu Ramli. Berkati dia, pakai dia semakin luar biasa lagi Bapa. Hamba percaya Tuhan, Bu Ramli punya kapasitas yang besar dalam hidupnya Bapa. Pakai dia semakin luar biasa lagi, beri dia hikmat Tuhan. Tuntun hidupnya Bapa. Hamba percaya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dalam hidupnya. Dalam perkataan, tingkah laku, dan perbuatannya Bapa. Hamba juga berdoa buat anaknya yang paling besar Tuhan. Hamba percaya roh yang mencintai Engkau, roh yang mengasihi Engkau, biarlah ada dalam hidupnya Tuhan. Dimanapun dia berada saat ini Bapak, Tuhan menyertai dia, membimbing dan menuntun dia Bapak. Dia mengalami perjumpaan ilahi dengan Engkau, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Bapak. Sehingga hamba percaya Tuhan, lewat ini Tuhan, dia mengalami kuasa-Mu Bapak. Hamba percaya Engkau juga memakai anaknya yang paling besar Tuhan, dengan luar biasa Bapak, dimanapun dia berada Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat suami anak-anaknya Tuhan memberkati Bapak. Terpujilah nama-Mu, nama Tuhan dimuliakan dalam setiap pekerjaan dan aktivitasnya Bapak. Berkati Bu Ramli, pakai semakin luar biasa lagi Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan buat Bu Dorcas Tuhan.
Bapak berdoa, biar Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi Tuhan dalam hidupnya Bapak, dalam kesehatannya Bapak. Tuhan pimpin, kami berdoa secara khusus buat Bu Dorcas. Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan kesehatannya Bapak. Dalam nama Yesus kami percaya, kami klaim janji firman-Mu, jika orang percaya berdoa, maka Tuhan akan dengar Bapak. Kami berdoa, kami bersepakat pagi hari ini, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan buat Kobuyung, Tuhan buat pita suaranya, kami berdoa dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan Tuhan. Kami percaya semua sakit penyakit sudah Engkau tanggung di atas kayu salib Bapa. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, kami percaya. Kobuyung sembuh, normal dalam nama Yesus. Kami percaya Bapak. Kami doa di dalam nama-Mu, nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib Tuhan. Kami percaya. Dikala kami sebut nama-Mu, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kekuatan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hamba juga berdoa setiap anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini, yang datang kepadamu memuji dan menyembah Engkau. Hamba tidak tahu kondisi hati kami saat ini. Hamba tidak tahu apa yang mereka alami hari-hari ini Tuhan. Di dalam ekonomi yang tidak baik-baik saja, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kami yang mengalami lemah tubuh Tuhan kuatkan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang beban berat, mari Tuhan beri penghiburan Bapak. Mereka yang ada masalah dengan keuangan Tuhan berkati Bapak. Hamba percaya setiap masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan selalu memberi kekuatan, Tuhan selalu memberi solusi yang terbaik buat kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini hal yang baik bagi setiap kami. Kami sudah mengawali hidup kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya. Kami percaya ada kekuatan-Mu, ada pemulihan-Mu, ada hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia Bapak. Kami berkati Indonesia Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Bapak. Kami berdoa Tuhan buat Presiden yang terpilih Bapak Prabowo. Tuhan berkati Tuhan. Pakai dia, kami percaya Indonesia akan lebih baik lagi Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Jokowi yang saat ini masih memerintah, Tuhan memberkati. Kami percaya dari aparat tertinggi sampai terendah Tuhan memberkati. Dari menteri sampai ke RT Tuhan memberkati Bapak. Mereka memimpin bangsa ini, menjalani bangsa ini Tuhan dengan hati nurani yang murni Tuhan. Tuhan berkati Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tak lupa kami berdoa buat Jambi di mana Tuhan percayakan untuk kami tinggal Bapak. Tuhan berkati hasil bumi, hasil panen, hasil bumi, hasil laut, hasil pertanian Tuhan semuanya Tuhan. Hasil yang baik yang Tuhan dihasilkan di Jambi. Bapak. Kami berkati Jambi, Jambi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami percaya setiap kami menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan percayakan untuk kami berada Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti Engkau. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Bapa. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus itu yang menyertai kita sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Ramli.
Sama-sama, Pak.